Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam, alhamana bisyari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita sudah bisa menyelesaikan saum kita yang ke-28 hari. Mudah-mudahan ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka mudah-mudahan kita dapatkan. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan hari ini saya diamanahi oleh panitia untuk berbicara tentang zakat fitrah. Menurut saya ini cukup berat, maka saya juga harus membuat rangkuman tentang zakat fitrah. Berbicara tentang zakat fitrah, yang lebih umum lagi adalah zakat. Lebih umum lagi adalah sedekah atau sodako. Sodako itu pertama saya tahu, tanya dalam diri saya, sodako itu wajib apa sunnah? Ada yang bisa menjawab sedekah itu wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Ada yang menjawab wajib, ada yang menjawab sunnah. Karena memang sedekah itu dibagi dua. Ada sedekah yang sifatnya wajib, ada sedekah yang sifatnya sunnah. Sedekah sunnah itu karena adalah memang rasa empati terhadap orang lain yang tinggi, rasa empati terhadap kepentingan sosial yang tinggi, dan juga adanya keimanan yang cukup kuat pada diri orang tersebut. Sedekah ini, sedekah sunnah ini mempunyai pahala yang sangat besar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 disebutkan, matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ibarat sebuah atau sebutir benih yang tumbuh menjadi 7 bulir, dan setiap bulir itu terdapat 100 biji. Jadi satu biji berkembang menjadi 700 biji. Jadi kalau kita sedekah 1000, maka oleh Allah akan dilipat gandakan menjadi 700.000. Kalau kita sedekah 10.000, berarti menjadi 10, tinggal ditambah terus berlipat ganda. Jadi luar biasa Allah itu memberikan balasan bagi orang yang bersedekah. Sedekah itu juga ada yang pahalanya terus mengalir, yang sekarang ini sedang digalakkan oleh Yayasan Al-Hikmah. Sekarang ini sedang memperlebar atau meluaskan dari Masjid Al-Hikmah dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan. Sekarang ada SD, dan insya Allah sekarang sedang dirintis juga ada rumah tahfidz, dan insya Allah nantinya kalau
sudah bisa memperlebar ke sebelah, insya Allah nanti akan ada SMP, SMA dan seterusnya, ada boarding dan sebagainya. Itu yang saya dapatkan informasi dari ketua yayasan ini. Dan luar biasa amalan Bapak Ibu, kalau saya dapat informasi sudah sangat besar. Sudah sebagian dari tanah di sebelah Alimah sudah dibebaskan. Dan insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa salatu. Jika seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah semuanya, tidak ada yang dibawa kecuali 3 hal. Pertama, shadaqatul jariyatun, sedekah jariah. Jadi sedekah yang pahalanya terus mengalir selama itu dimanfaatkan. Jadi yang Bapak Ibu kemarin sumbangkan untuk membuat SD, selama SD itu beroperasional, dimanfaatkan, terus pahalanya mengalir kepada Bapak Ibu. Walaupun kita sudah meninggal, kita akan dapat kiriman pahala terus menerus. Kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladun sholihun yad'u lahu, anak soleh yang mau mendoakan kita. Itu sedekah sunnah. Yang kedua adalah sedekah wajib. Sedekah wajib itu ada 2, yaitu zakat dan kifarah. Berbicara tentang zakat, zakat itu apakah wajib atau sunnah? Tadi saya sampaikan ibadah wajib, salah satu ibadah wajib adalah zakat. Sebuah hadis mengatakan bahwa bunya Islam ala khamsin, bangunan Islam pada diri kita terdiri dari 5 pondasi, 5 dasar. Jika salah satu tidak ada pada diri kita, maka akan goyahlah keislaman kita, bisa robohlah keimanan kita. Maka 5-5-nya harus ada pada diri kita. Pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Suatu persaksian bahwa, suatu pengakuan bahwa tidak ada Tuhan pada diri kita, tidak ada ilah-ilah yang lain pada diri kita. Di zaman sekarang orang itu banyak sekali yang mempertuhankan harta, seolah-olah harta adalah segala-galanya. Hilangkan jauh-jauh pada diri kita. Jangan sampai itu mengalahkan keimanan kita kepada Allah SWT. Banyak sekali orang itu yang mempertuhankan jabatan. Boleh kita meraih jabatan setinggi-tingginya, tapi jangan sampai itu mengalahkan ketaatan kita kepada Allah SWT. Yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Banyak orang mengaku Islam, tapi sholatnya ada yang seminggu sekali hanya sholat Jumat. Bahkan ada juga yang hari raya saja jadi setahun sekali. Yang hadir di sini insya Allah adalah orang-orang atau umat Islam yang senantiasa mendirikan sholat. Yang ketiga adalah wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat. Zakat itu mungkin banyak orang yang kaya, tapi mengeluarkan zakat tidak semuanya bisa. Yaitu karena memang kecintaan terhadap harta itu melebihi kecintaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Alimah luar biasa. Tahun lalu saya dapat informasi zakat kita, baik zakat mal, zakat kita dan sebagainya, 850 juta. Betul ya? 850 juta, luar biasa. Jadi kekuatan keislaman di Alimah ini luar biasa. Dan bahkan ada juga yang saya dapat informasi, ada satu orang yang zakatnya sampai 250 juta, satu orang, dan itu belum di tempat yang lain, luar biasa. Kemudian yang keempat adalah wal haji, pergi haji. Tentu haji ini adalah ibadah bagi orang yang mampu.
Jika seseorang sudah mampu tidak melaksanakan ibadah haji, maka salah satu dari fondasi keislaman kita tidak ada. Jadi kalau kita sudah berkecukupan, tidak punya kemampuan untuk pergi haji, maka berhajilah. Berikutnya, wasaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan 28 hari, tinggal 2 hari lagi. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, kita diberikan kesehatan, bisa menyelesaikan sahur kita sampai akhir. Ada hadis yang lain yang mewajibkan tentang zakat. Ma min sahibi kanzil la yu'addi zakatahu illa rufi'a alaihi bi nari jahannam. Barang siapa menyimpan harta tetapi tidak dikeluarkan zakatnya, maka baginya api neraka jahanam. Fayus al-sofa fatukwa biha jambahu wa jabhatuhu. Baginya dibuatkan setrika dari api dan disetrikakan ke lambung kita, disetrikakan juga ke bahu kita dan seterusnya. Luar biasa. Ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, api neraka jahanam. Berikutnya surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Membersihkan adalah membersihkan orang tersebut dari sifat-sifat fikir, sifat-sifat kecintaan terhadap harta yang berlebih. Waktu tohirum biha, dan juga mengisinya dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat kedermawaan, sifat-sifat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, zakat. Tadi secara umum, zakat dibagi dua, ada zakat mal dan zakat fitrah. Kita fokus pada zakat fitrah karena tidak mungkin kita membahas terlalu luas. Zakat fitrah tentunya kita akan bertanya, siapa sih yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Terus, siapa sih yang wajib kita zakatin? Zakat fitrah itu berupa apa? Apakah harus berupa beras ataukah boleh uang juga? Kapan sih kita harus membayar zakat? Siapa sih yang boleh menerima zakat dan siapa juga yang tidak boleh menerima zakat? Ada hadis riwayat Bukhari Muslim yang disampaikan, zakat al-fitri min Ramadana ala nasib so'an min tamrin. Zakat fitri pembuka bulan Ramadan adalah 1 sok tamrin, 1 sok kurma. Sok itu adalah takaran timbangan untuk orang Arab. Kalau kita biasanya menggunakan liter ya. Jadi kalau 1 sok itu dikonversi ke liter menjadi 3,1 liter. Dan kita terbiasa zakat itu bukan 3,1 liter tetapi berapa? 3,5 liter. Karena untuk menjaga-jaga jangan sampai zakat kita itu kurang dari aturannya ya. Jadi aturannya adalah boleh 3,1 liter. Pertama, karena orang Arab dia menggunakan tamrin, menggunakan kurma. Auso'an min syairin, atau 1 sok gandum. Ala kulli hurin, atas orang-orang yang merdeka seperti kita, aw'abdin, atau budak hamba sahaya. Budaknya adalah budak yang memang dia sudah dijanjikan oleh tuannya mau dimerdekakan dengan syarat memberikan uang tertentu atau barang tertentu. Aupun zakari aunta, baik laki-laki maupun perempuan, minal muslimina, dari orang-orang muslim. Wa kana yu'tuna qabla fitri biyaumin aw yaumaini. Kapan zakat diberikan? Kalau sesuai dengan hadis ini adalah 1 atau 2 hari
sebelum hari raya Idul Fitri. Berikutnya saya sampaikan sedikit dikebut ya, biar lebih banyak yang bisa kita jelas. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. Zakat fitrah yang pertama adalah orang Islam. Bagaimana orang Islam boleh nggak zakat fitrah? Mereka tidak disuruh oleh Allah SWT untuk zakat. Yang kedua adalah lahir sebelum terbenamnya matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Misalnya, insya Allah besok kita lebaran hari Senin ya, hari Senin. Jadi kalau kita punya anak lahirnya sebelum maghrib hari Minggu sebelum maghrib, maka anak itu wajib kita zakati. Zakat kita wajib zakat fitrah. Tetapi kalau lahirnya malam hari, tidak wajib dizakati oleh kita. Kalau mungkin anak kita menikahnya masih di hari Minggu siangnya, maka sang bapak atau sang suami wajib memfitrahi istrinya yang baru. Tapi kalau nikahnya malam hari, maka sang suami belum wajib memfitrahi istrinya yang masih baru. Yang ketiga, dia mempunyai lebih harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk orang yang wajib dinafkahi, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Jadi kalau harta kita memang tidak cukup, dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, tapi dia punya hak untuk menerima zakat fitrah. Dan tadi yang wajib difitrah itu adalah manusia dan juga hewan. Jadi kebutuhan yang harus dipenuhi itu adalah manusia dan juga hewan. Manusia yang dimaksud adalah istri kita, anak kita, dan juga orang tua kita wajib dipenuhi dulu, dan juga hewan peliharaan kita. Kita punya kucing, berarti sudah disiapkan makanan untuk kucing. Punya kambing dan sebagainya sudah disiapkan. Masih ada lebih. Nah, itu wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Terus berikutnya, kapan waktunya kita membayar zakat fitrah? Waktunya membayar zakat fitrah itu ada beberapa waktu atau beberapa kategori. Pertama adalah waktu yang diperbolehkan membayar zakat fitrah, yaitu dari awal Ramadan hingga hari raya Idul Fitri. Dari awal sudah boleh. Kemudian ada waktu wajib. Kapan waktu wajib kita mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu sejak hari terakhir setelah maghrib sampai datangnya subuh, itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang ketiga, ada waktu yang lebih baik atau sunnah, yaitu waktu setelah sholat subuh sampai dengan sebelum kita berangkat untuk sholat id. Itu yang waktu yang paling baik. Tapi panitia zakat, ambil zakat mungkin nggak mengambil waktu itu adalah waktu yang sangat riskan. Biasanya akan mengambil waktu yang boleh melaksanakan zakat fitrah karena waktunya yang lebih longgar. Kemudian ada waktu yang makruh melaksanakan zakat fitrah, yaitu adalah waktu setelah sholat id sampai dengan sebelum maghrib. Jadi kalau lebarannya hari Senin, setelah sholat id sampai sebelum maghrib itu makruh. Bagaimana jika zakatnya setelah maghrib hari raya itu sampai hari berikutnya? Itu hukumnya adalah haram. Makanya kalau sudah terlambat seperti itu, kita dianggap sebagai sedekah biasa. Terus berikutnya, siapa sajakah yang berhak untuk menerima zakat fitrah? Dalam surat At-Taubah disebutkan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum
fafir riqabi wal gharimina fa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ada 8 asnaf, ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Yang kedua adalah miskin. Yang ketiga adalah orang yang mengurusi zakat. Yang ketiga adalah wal amilina. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah wafir riqabi, adalah budak. Tapi budak ini yang sudah dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan. Yang keenam adalah wal gharimina, orang yang utangnya banyak dan utangnya itu jika hartanya untuk membayar semuanya maka sisa hartanya itu habis, atau seandainya ada tetapi sudah di bawah 1 nisab. Wa fi sabilillah, dan fi sabilillah untuk kepentingan kebaikan, untuk kepentingan agama. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Untuk memahami ayat ini ada 4 mazhab yang sedikit berbeda-beda memahaminya, sedikit penafsirannya berbeda. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali dan Syafi'i. Coba kita saya sampaikan salah satu dari 4 mazhab ini. Pertama adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengartikan fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari 1 nisab, atau mempunyai harta 1 nisab atau lebih tetapi habis untuk keperluannya. Jadi punya harta tapi jumlahnya sangat minim. Punya pekerjaan tetapi gajinya tidak cukup untuk membiayai hidupnya. Itu fakir. Yang kedua adalah miskin. Miskin orang yang tidak mempunyai sesuatu pun, jadi tidak punya apa-apa. Ini yang paling berhak untuk menerima zakat. Yang berikutnya adalah amil, orang yang diangkat untuk mengurusi zakat. Dari menerima zakat sampai pembagiannya sampai semuanya. Berapa sih jatahnya amil? Memang banyak panitia itu memberikan kepada amil sekedar untuk mengganti ongkos dia capek. Saya tanya kepada teman di Muhammadiyah, berapa amil yang diambil oleh Muhammadiyah? Teman yang Muhammadiyah menyampaikan ya sesuai dengan dalil yang ada, yaitu sebanyak 12,5%. Tapi sistemnya sudah bagus dia, jadi sudah tertata, terorganisir dengan baik. Berikutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Menurut Pak Hanafi bahwa zakat untuk mu'alaf itu selesai pada masa khilafah yang pertama. Setelah itu sudah tidak diberi lagi. Tapi di zaman sekarang masih banyak juga di mazhab yang lain mu'alaf juga diberikan zakat. Kemudian hamba yang tadi adalah yang memang kalau menurut Hanafi telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau dengan harta lainnya. Dan berikutnya adalah orang yang berhutang. Orang berhutang ini adalah orang yang mempunyai hutang sedangkan jumlah harta di luar hutang tidak cukup 1 nisab, dia diberi zakat untuk membayar hutangnya. Walaupun mungkin tadinya dia berhutang, bisa dia sebagai orang yang tidak baik, tapi dia sudah tobat, dia sudah insaf, dia punya hutang yang banyak, tidak bisa bayar lagi. Dengan catatan dia sudah tobat, dia juga punya hak untuk menerima zakat. Berikutnya fisabilillah. Nah, fisabilillah ini masih sangat umum, ya. Yang jelas kalau menurut Hanafi, fisabilillah hanyalah untuk bala tentara perang. Nah, tapi banyak mazhab yang lain yang mengatakan dari Ibnu Katsir, makna fisabilillah adalah semua amal kebaikan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi bukan hanya sekedar untuk peperangan saja. Yang berikutnya ada ulama Muhammad Rashid Ridho berkata bahwa sesungguhnya yang dimaksud sabilillah di sini ialah beberapa kemaslahatan muslimin umumnya yang menambah kekuatan agama Islam, ya, bisa juga digunakan untuk mengirimkan balik ke daerah-daerah lain yang masih sangat minim dengan keislaman, misalnya Papua dan sebagainya. Ada ulama yang sependapat dengan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami percepat. Berikutnya adalah siapa saja sih yang tidak boleh menerima zakat fitrah? Pertama adalah orang yang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilannya. Yang dimaksud orang kaya kan relatif tuh. Kaya yang seperti apa gitu. Nah, ini ada hadis yang menyampaikan adalah bahwa kaya itu dia memiliki makanan yang cukup untuk makan pada siang hari dan malam harinya. Gitu. Jadi sangat sederhana, ya. Jadi kaya tidak harus yang punya rumah mewah, mobil mewah, semuanya. Cukup untuk makan siang hari dan malam harinya untuk satu keluarga, ya. Satu keluarga yang menjadi tanggungan dia. Terus berikutnya adalah yang tidak boleh disakati lagi adalah hamba sahaya. Kenapa hamba sahaya atau budak tidak boleh disakati? Karena memang dia sudah menjadi tanggungan dari majikannya yang punya. Tetapi kalau majikannya sudah berjanji akan membebaskan dia dengan catatan misalnya membayar sekian juta dan sebagainya, nah itu boleh kita zakati supaya dia bisa memerdekakan diri dari seorang budak. Dan yang ketiga adalah keturunan Rasulullah SAW. Jadi anak turun Nabi sampai sekarang ini dia tidak boleh menerima zakat karena memang disampaikan sendiri oleh Nabi besar Muhammad SAW. Keempat, orang yang tidak boleh menerima zakat adalah orang dalam tanggungan yang berzakat. Artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang dalam tanggungannya. Misalnya, saya memberikan zakat kepada anak saya, boleh nggak? Nggak boleh. Memberikan zakat kepada istri saya, boleh nggak? Nggak boleh. Memberikan zakat kepada orang tua kita, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi zakat itu adalah kepada orang yang bukan menjadi tanggungan kita. Yang kelima, orang yang tidak beragama Islam. Jadi zakat ini adalah dikhususkan buat orang Islam. Demikian yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnata witri salasa